produktif, dan tentunya sehat. Bersama saya Bu Anta, mari kita membahas pelajaran administrasi sarana dan prasarana mengenai tata ruang kantor. Apa itu tata ruang kantor? Mari kita bahas di sini. Sebelum kita membahas pengertiannya, untuk kompetensi dasar ada dua. Yang pertama, menganalisis tata ruang kerja atau kantor atau yang dikenal dengan office layout. Yang kedua, mendesain tata ruang kantor atau office layout. Nah, adapun tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui tujuan dari penataan ruang kantor. Yang kedua untuk mengetahui macam-macam tata ruang kantor. Yang ketiga, menganalisis tata ruang kantor. Dan yang keempat adalah memahami desain dari tata ruang kantor. Pertama-tama, mari kita membahas pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor atau office layout adalah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor, serta perabot kantor pada tempat yang tepat sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik, nyaman, leluasa, dan bebas untuk bergerak sehingga tercapai efisiensi kerja. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menata tata ruang kantor, yang pertama, mempersingkat jarak tempuh antara satu bagian ke bagian lain sehingga pelaksanaan pekerjaan kantor dapat ditempuh dengan sikat dan lancar. Segenap ruang dipergunakan secara efisien. Ketiga, dapat mempermudah pengawasan agar pekerjaan tersebut berlangsung dengan baik. Keempat, mendapat kesan yang baik dari pihak luar ketika mereka berkunjung ke kantor tersebut. Dan yang kelima, dirancang dengan susunan tempat kerja yang dapat diubah sewaktu-waktu bila diperlukan. Selanjutnya, asas-asas tata ruang kantor. Yang pertama, asas jarak terpendek. Asas jarak terpendek yang dimaksud di sini adalah penyusunan alat atau perlengkapan dan perabotan yang menunjang pekerjaan tidak berjauhan, apalagi untuk pekerjaan yang saling berkaitan atau berhubungan dalam menyusun tempat kerja dan penempatan alat. Yang kedua adalah asas rangkaian kerja. Yang dimaksud dengan asas rangkaian kerja adalah menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah asas penggunaan segenap ruangan. Yang dimaksud di sini adalah untuk menata ruang kantor mempergunakan sepenuhnya ruang kantor yang ada, termasuk penggunaan ruangan secara vertikal ke atas dan ke bawah.
adalah asas perubahan susunan tempat kerja. Yang dimaksud di sini adalah tata ruang dapat diubah atau disusun kembali tanpa terlalu sukar dan tidak memakan biaya yang besar, dengan tujuan membuat zona baru dalam suatu kantor untuk mengurangi suatu kejenuhan. Yang kelima adalah asas integrasi kegiatan. Yang dimaksud adalah tata ruang dan peralatan kantor harus mengintegrasikan kegiatan antar dan interbagian. Dan yang keenam adalah asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai sangat diperlukan untuk membuat pegawai dapat bekerja secara aman, nyaman, dan puas sehingga tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Baiklah, selanjutnya kita mengenal jenis-jenis tata ruang kantor yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, tata ruang kantor berkamar atau cubicle type office. Yang kedua, tata ruang kantor terbuka open plan office. Yang ketiga, tata ruang kantor berpanorama atau landscape office. Dan yang keempat, tata ruang kantor gabungan atau mixed office. Tata ruang kantor berkamar atau bersekat adalah tata ruangan untuk bekerja yang dipisahkan atau dibagi-bagi dalam sekat-sekat kerja atau kamar-kamar. Adapun keuntungan dari tata ruang kantor berkamar atau tertutup, yang pertama, rahasia pekerjaan lebih terjamin baik dari segi pembuatan dokumen, pembicaraan maupun aset lainnya yang disimpan seorang pegawai. Yang kedua, bekerja menjadi lebih konsentrasi. Yang ketiga, meningkatkan kewibawaan pekerja karena bekerja di dalam suatu ruangan tersendiri. Yang keempat, rasa lebih menghargai tamu. Ada keuntungan, ada pula kerugiannya. Yang pertama, komunikasi antar pegawai menjadi terhambat karena ada sekat pemisah antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk membuat tata ruang berkamar lebih besar ketimbang membuat tata ruang kantor terbuka karena perlu membuat sekat-sekat kamar setiap ruangannya. Yang ketiga, membutuhkan ruangan kantor yang lebih luas. Dan yang keempat, penggunaan ruangan kurang fleksibel. Selanjutnya, tata ruang kantor terbuka ialah ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa pegawai yang bekerja bersama-sama di ruangan tersebut tanpa dipisahkan oleh penyekat.
keuntungannya yang pertama, fleksibel dalam penggunaan seluruh ruangan serta tidak memerlukan biaya yang tinggi. Kedua, mudah melakukan komunikasi antar pegawai. Yang ketiga, pemeliharaan peralatan, kebersihan ruangan, penggunaan peralatan menjadi lebih mudah. Hal ini akan menghemat biaya perusahaan. Yang keempat, menghemat penggunaan cahaya penerangan. Dan yang kelima, biaya instalasi pertama lebih murah dibanding tata ruang berkamar. Selanjutnya, kerugiannya. Yang pertama, kegaduhan akan sering muncul disebabkan komunikasi yang sangat lancar dan intens. Kedua, konsentrasi pegawai terkadang buyar melihat orang yang hilir mudik, sulit merahasiakan pekerjaan yang penting dan bersifat rahasia. Pemandangan kurang baik karena tumpukan dokumen. Dan yang kelima, kurang efektif diterapkan bagi pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Selanjutnya adalah tata ruang kantor berpanorama atau berhias. Merupakan ruangan bekerja dihiasi oleh taman, dekorasi, dan lainnya. Adapun keuntungannya yang pertama, pegawai merasa lebih nyaman betah bekerja dalam ruangan. Kedua, memiliki kantor terlihat segar dan hijau. Ketiga, udara lebih segar serta suplai oksigen semakin banyak. Selanjutnya, tidak membutuhkan penyayaan tinggi karena desain menggunakan penerangan dari alam. 5. Produktivitas kerja meningkat karena pekerjaan dilaksanakan dengan efisien. Adapun kerugiannya tentunya yang pertama memerlukan biaya tinggi karena membuat ruang kantor berpanorama atau taman dan dekorasi. Kedua, biaya perawatan menjadi lebih tinggi dan membutuhkan tenaga ahli dalam perancangannya. 4. Konsentrasi berkurang ketika terjadi suatu hal aneh di luar seperti adanya petir dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah tata ruang kantor gabungan. Merupakan gabungan antara ketiga bentuk tata ruang kantor: terbuka, tertutup, dan tentunya berpanorama. Selanjutnya adalah implementasi penggunaan tata ruang kantor pada teknik penataan meja rapat. Yang pertama, bentuk perahu. Kedua, bentuk huruf U. Ketiga, bentuk biasa. Keempat, bentuk aula. Kelima, bentuk kelas. Keenam, bentuk huruf T. Ketujuh, bentuk huruf V. Bagaimana pembahasan tadi mengenai tata ruang kantor? Cukup dimengerti ya? Ya, jadi tata ruang kantor itu ada 4 jenis. Ya, yang pertama, tata ruang kantor tertutup. Yang kedua, tata ruang kantor terbuka.
Yang ketiga, tata ruang kantor berpanorama. Dan yang keempat, tata ruang gabungan dari ketiga tersebut. Dan asasnya ada 6. Yang pertama tentunya asas jarak terpendek. Yang kedua, asas rangkaian kerja. Yang ketiga, asas penggunaan segenap tata ruangan. Yang keempat, asas perubahan tata ruang kerja. Yang kelima, asas integrasi kegiatan. Dan yang terakhir, keenam adalah asas kepuasan dan kenyamanan pegawai. Jadi, hal tersebut harus sangat diperhatikan dalam menata tata ruang kerja karena sangat berpengaruh dengan kinerja karyawan yang berada di perusahaan tersebut. Bagaimana? Sudah dimengerti pembahasan tata ruang? Ya, kalau sudah dimengerti, baik. Terima kasih dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap belajar di rumah aja.